Kota ini membuatku sesak. Setiap hari terasa seperti perjuangan untuk sekadar bernapas, terjebak di antara gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk yang tak berkesudahan. Berisik, ramai, klakson mobil yang meraung, obrolan orang-orang yang tak ada habisnya. Semua itu menjadi satu simfoni yang membuatku gila. Tidak ada ruang untuk bernapas. Aku harus keluar dari sini, mencari tempat di mana aku bisa mendengar pikiranku sendiri. Pencarianku untuk rumah baru terasa seperti tidak ada harapan. Setiap listing tampak sama, setiap apartemen terlalu kecil, terlalu mahal, atau terlalu jauh. Sampai aku menemukannya. Sebuah secercah harapan di tengah lautan kekecewaan. Sebuah rumah kolonial Belanda tua, tersembunyi di balik pohon beringin yang menjulang tinggi, seolah-olah menyembunyikan rahasia di balik dedaunannya. Disewakan dengan harga yang sepertinya tidak mungkin. Terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, pikirku. Agen itu pucat dan gelisah, tampak seperti ingin berada di tempat lain. Dia menyerahkan kunci kepadaku dengan ragu-ragu, tetapi menolak masuk ke dalam rumah. Kunci saja yang rapat saat kamu pergi, katanya dengan nada mendesak. Di dalam, keheningan terasa pekat, menekan dan mengganggu. Udaranya dingin dan manis dengan bau lapuk, aroma debu dan kenangan yang terlupakan. Perabot berdebu yang ditutupi kain putih, tampak seperti hantu yang bersembunyi di balik selubung. Dan setiap langkah bergema di lorong-lorong kosong, suara derit papan lantai kayu seperti bisikan peringatan. Aku mengabaikan rasa merinding di leherku, mencoba untuk tidak membiarkan imajinasiku menguasai diriku. Meyakinkan diriku bahwa itu hanya keanehan rumah tua, dan menandatangani perjanjian sewa hari itu, mengikat takdirku pada tempat ini. Aku pikir aku telah menemukan tempat perlindunganku, sebuah tempat di mana aku bisa memulai dari awal. Aku tidak tahu aku sedang melangkah ke dalam sangkar, tanpa menyadari bahaya yang mengintai di balik dinding-dinding tua itu. Aku mencoba membuat rumah itu menjadi milikku, sebuah tempat perlindungan. Tetapi rumah itu menolak, seolah memiliki kehendaknya sendiri. Debu kembali menumpuk, udara tetap dingin menusuk tulang. Lalu datanglah bisikan, samar, berirama, selalu tidak terjangkau pendengaranku, seperti percakapan rahasia yang tersembunyi di dalam dinding. Aku mencoba menenggelamkannya dengan musik keras, tetapi di setiap jeda singkat, bisikan itu kembali merayap masuk, mengingatkanku dengan jelas bahwa aku tidak sendirian di rumah ini. Bayangan seolah-olah mengawasi dengan intens dari setiap sudut ruangan. Cahaya terang sekalipun tidak bisa mengusir mereka pergi. Suatu malam yang sunyi, gagang pintu berderit pelan di puncak tangga. Aku membeku di tempat, jantung berdebar kencang, menunggu seseorang, atau mungkin sesuatu yang lain muncul dari kegelapan. Hanya keheningan yang dingin yang menjawab, pekat, menyesakkan, dan tak tergoyahkan. Segera, rumah itu mulai mempermainkanku dengan cara yang halus namun tak terbantahkan. Awalnya, aku mencoba mengabaikannya, menganggapnya sebagai imajinasiku yang terlalu aktif atau suara-suara rumah tua yang mulai berderit. Tapi kemudian, hal-hal mulai berubah. Kunci berpindah dari tempatnya, menghilang, lalu muncul kembali di tempat yang aneh. Buku-buku bergeser dari rak, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya. Seolah-olah seorang anak sedang bermain di sekitar rumah, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Hanya aku. Fokus dari semua aktivitas aneh ini adalah sebuah kamar terkunci di lantai atas. Agen Realstad itu mengatakan itu hanya gudang, tempat penyimpanan barang-barang lama. Tetapi aku sering mendengar suara bola memantul dari dalam sana, seolah ada seseorang yang sedang bermain sendirian. Dan kadang-kadang, aku mendengar kotak musik berbunyi, memainkan melodi yang sedih dan menghantui. Suatu hari, saat aku sedang duduk di ruang tamu, sebuah bola merah kecil menggelinding dari bawah pintu kamar itu. Aku mundur, ketakutan yang dingin merayapi tulang punggungku. Di malam hari, ketika rumah itu sunyi dan gelap, suara benturan dan tangisan bergema dari kamar itu. Putus asa, kesepian, mustahil diabaikan, menusuk ke dalam hatiku. Aku memindahkan kasurku ke bawah, mencoba menjauhkan diri dari sumber suara-suara itu. Tetapi rumah itu terlalu kecil untuk menghindari suara-suara itu. Tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Aku menyadari aku terjebak di sini, di dalam rumah ini, dipaksa menyaksikan permainan tanpa akhir seorang anak hantu, selamanya terikat pada rumah ini. Putus asa mencari jawaban, aku mencari di ruang kerja dan menemukan sebuah buku harian dari tahun 1930-an. Itu milik Elara, yang menulis tentang putrinya Annelies, tawanya, permainannya, penyakitnya yang tiba-tiba.
Tulisan-tulisan itu menjadi panik, berakhir dengan kematian Annelies di kamar terkunci. Suara benturan di lantai atas mengganggu bacaanku. Jeritan kesakitan seorang wanita memenuhi rumah. Aku pikir hantu itu adalah anak kecil. Aku salah. Kehadiran yang sebenarnya adalah sang ibu, Elara, tenggelam dalam kesedihan dan kemarahan. Rumah itu berdenyut dengan kesedihan yang tak terhingga. Setiap sudut dan celahnya menyimpan cerita duka, sebuah narasi yang tak pernah selesai. Kesedihan Elara ada di mana-mana, meresap ke dalam dinding dan lantai, menjadi bagian tak terpisahkan dari rumah itu sendiri. Kehadirannya terasa begitu kuat, begitu nyata, suaranya berbisik, "Kamu tidak bisa meninggalkannya." Kata-kata itu menusuk tulang, sebuah peringatan yang menggema dalam kegelapan. Aku mencoba melarikan diri dari mimpi buruk ini, dari cengkeraman rumah yang tak kenal ampun. Setiap langkah terasa berat, setiap napas terasa sakit. Tetapi pintu terbanting menutup. Sebuah pukulan keras yang mengakhiri harapan, mengurungku dalam labirin kesedihan ini. Agen itu akhirnya mengaku dengan suara gemetar, matanya menghindari tatapanku. Kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Rumah ini tidak disewakan. Tidak pernah. Ini bukan tempat tinggal, ini adalah penjara. Itu hanya butuh seseorang untuk menemaninya, untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh masa lalu. Seseorang untuk berbagi kesedihan dan kesepiannya. Sewa murah, terlalu murah untuk menjadi kenyataan. Cerita tentang pemilik di luar negeri, hanya sebuah kedok, sebuah jaring yang dirancang untuk menjerat mangsa. Itu semua adalah jebakan, sebuah rencana jahat yang telah lama dipersiapkan. Aku bukan penyewa. Aku hanyalah pion dalam permainan yang mengerikan ini. Aku adalah persembahan. Korban yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan gelap rumah ini. Aku dipilih untuk menjadi teman bermain baru Annelies, seorang anak yang terperangkap dalam dunia antara hidup dan mati, untuk menangkan roh ibunya yang gelisah, yang terus mencari kedamaian dalam dinding-dinding rumah ini. Saat aku merosot ke lantai, putus asa dan ketakutan melumpuhkan seluruh tubuhku. Kata-kata terakhir agen itu bergema, seperti mantra yang mengikatku pada takdir yang mengerikan ini. Mereka akan datang mencarimu saat waktunya mencari yang berikutnya. Sebuah siklus yang tak pernah berakhir, sebuah rantai penderitaan yang terus berlanjut. Bisikan itu kembali, semakin dekat, semakin jelas. Jelas dan seperti anak kecil, polos namun menakutkan. Maukah kamu bermain denganku? Sebuah ajakan yang tak bisa kutolak, sebuah permainan yang tak mungkin ku mengerti.